Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Eriani. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kali ini saya akan mereview sebuah novel. Novel yang pertama yaitu berjudul Nikah Saat SMA. Novel ini bercerita, siapa sangka hidup Keisa yang awalnya terasa baik-baik saja seketika berubah. Bayangkan dirinya yang masih duduk di bangku SMA harus menikah karena sebuah perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika kalian berpikir dirinya dijodohkan hanya karena kekurangan ekonomi, kalian salah. Alasannya karena persahabatan yang terjalin lama antara orang tua Keisha dan orang tua si cowok. Terdengar konyol dan tidak masuk akal memang menikah di usia muda, bahkan masih duduk di kelas 12. Tapi ini benar-benar terjadi di hidupnya. Semua semakin terasa tidak biasa saat Keisha tahu siapa calon suaminya tersebut. Ya, dia orang yang menjadi urutan paling pertama yang harus dijauhinya selama ini. Novel yang kedua yaitu berjudul Jess dan Anne. Novel ini menceritakan kisah tentang perempuan SMP yang akan beranjak dewasa yang bernama Kaina Amanda. Perempuan yang belum pernah mengenal apa itu cinta hingga akhirnya pada suatu acara pensi sekolah yang dilakukan setahun sekali dan hanya dihadiri oleh murid dan alumni yang mau hadir. Disitulah Kaina bertemu seorang cowok yang bernama Gaza Cahyadi yang lebih suka atau lebih sering dipanggil dengan Jess. Mereka bertemu berawal dari minum es bersama di kedai Mas Gus dan berdiri bersama di barisan paling belakang saat ada acara pensi. Pertemuan yang berlanjut di Metro Mini, di kedai es krim hingga pada pertemuan berikutnya yang berujung pada sebuah rasa. Jess adalah laki-laki yang misterius namun penuh dengan kejutan. Sampai-sampai Anne harus menunggu setahun sampai pensi berikutnya baru bisa bertemu dengan Jess lagi. Novel yang ketiga yaitu berjudul Next. Novel ini adalah novel Ria Ricis dan novel ini menceritakan kisahnya Ria Ricis. Ternyata benar kata orang dulu, jangan sering tertawa, nanti nangis. Kemarin saya dan kamu tertawa sampai lupa waktu. Sekarang saya dan kamu menangis karena dipisahkan waktu. Ada banyak konflik dan rahasia yang ingin saya sampaikan melalui rangkaian kata yang saya tulis. Tentang rahasia saya, tentang luka, juga tentang sebuah perpisahan. Saya percaya luka adalah cara Tuhan untuk mempertemukan saya dengan kebahagiaan. Terus melangkah adalah proses pendewasaan diri karena hidup terus berjalan, dan inilah saya dengan kisah ini. Novel yang keempat yaitu berjudul Baca Buku Ini Saat Engkau Lelah. Buku ini merupakan buku psikologi, lebih tepatnya merupakan buku genre self-informed. Meskipun membahas mengenai psikologi, tetapi bahasa yang digunakan dalam buku ini begitu sederhana dan mudah dipahami. Beberapa tahun lalu membahas isu mengenai kesehatan mental malah seperti membahas hal tabu, bahkan menganggap orang yang datang ke psikologi adalah orang gila. Namun saat ini masyarakat milenial semakin sadar mengenai pentingnya kesehatan mental. Yang kelima yaitu ada novel berjudul Kana di Negeri Kiwi. Menceritakan tak pernah terlintas di benak Kana bahwa ia harus pindah ke negeri Kiwi. Itu berarti dia harus meninggalkan Yogyakarta, kota asalnya, dan Rudi, cowok yang dicintainya. Tapi apa boleh buat, mau tak mau Kana harus menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ayah yang dikenalnya setelah usianya 15 tahun, teman-teman baru, sekolah baru, kebiasaan baru, dan yang paling penting yaitu pengalaman baru. Dylan. Novel ini berceritakan tentang seseorang remaja bernama Dylan. Dia juga seorang geng motor. Anak ini nakal, namun di sisi lain ada hal yang positif di dirinya. Suatu saat dia jatuh cinta kepada perempuan anak baru di sekolahnya yang bernama Milea. Anak gadis ini awalnya bingung cara bagaimana Dylan berkenalan dengan Milea. Cerita ini memang sangat digemari oleh kalangan remaja. Ketika kita membaca novel ini membuat kita terbawa suasana cerita yang menyenangkan. Apalagi novel ini berceritakan kisah percintaan remaja SMA. Novel yang kedua yaitu berjudul Dear Hara. Suatu hari
Maureen diajak Hara ke sebuah danau di daerah untuk hunting foto. Maureen sangat menikmati waktunya bersama Hara. Dia hampir melupakan masalahnya yang semakin pelik. Bahkan Maureen merasakan kenyamanan yang ada di dekat Hara. Ya, perasaan Maureen semakin menjadi. Dia jatuh cinta pada sosok fotografer muda itu. Cuma, tempat ini yang menggoreskan kenangan keindahan bersama ayah. Kenapa kamu cerita ke aku? Karena aku tak mau bisa jaga rahasia kita. Tapi sayang, setelah pertemuan di danau itu, Maureen kehilangan kabar Hara selama berhari-hari. Dia mencoba menghubungi Hara tapi tak ada respon juga. Maureen menjadi stres setelah dia bertemu dengan seorang wanita misterius dan begitu frustasi saat mendengar tak mungkin akan bertemu pria itu lagi selamanya. Novel yang ketiga yaitu ada novel Koala Kumal. Novel ini menceritakan selain main perang-perangan, gue, Dodo, dan Bahri juga suka berjemur di atas mobil tua warna merah yang sering diparkir di pinggir sungai samping kompleks. Formasinya selalu sama. Bahri dan gue tiduran di atap mobil, sedangkan Dodo seperti biasa agak terbuang di atas bagasi. Kadang kami tiduran selama setengah jam, kadang kalau cuaca lagi sangat terik bisa sampai 2 jam. Kalau cuacanya lagi sejuk dan tidak terlalu terik, kami biasanya sama-sama menatap ke arah matahari, memandangi langit sambil tiduran. Kalau sudah begini, Bahri menaruh kedua tangannya di belakang kepala. Sambil tiduran dia berkata, rasanya kayak di Miami ya? Iya, jawab gue. Iya, jawab Dodo. Padahal kami bertiga gak ada yang pernah ke Miami. Novel yang keempat yaitu novel Love Trip. Menceritakan selain untuk melanjutkan studi, Cakra pindah ke Denver untuk mengobati penyakit yang ia derita. Menjelang kelulusan, ia mengikuti penelitian di Kyoto dan bertemu Luna. Tak disangka pertemuan itu membuat mereka akrab hingga memutuskan pacaran meski harus menjalani LDR. Tapi menjaga hubungan jarak jauh itu tidak semudah itu. Makin lama Luna merasa perhatian Cakra kepadanya semakin berkurang. Belum lagi tampaknya Cakra menyembunyikan sesuatu darinya, apalagi Steve, teman masa kecilnya, semakin gigih dan bersedia demi dirinya. Luna mulai berpikir untuk mengetes keseriusan Cakra dengan permainan yang dia buat. Dan permainan itulah yang membuat mereka menjejakkan kaki mulai dari Denver, Kyoto, Bali, Lombok, sampai Praha. Novel yang kelima yaitu berjudul Sayap Surgaku. Sayap Surgaku ini menceritakan Adiba dan Naufal bagaikan raja tikus dan ratu kucing yang tak bisa akur. Namun jika poros berputar, apakah yang akan terjadi? Adiba Syakila Abqoriyah, kerap dipanggil Neng Adiba, status anak kiai salah satu pondok pesantren membuatnya begitu dihormati di kalangan masyarakat maupun sekolah. Dan Naufal Ali Asadillah, baginya menjadi anak kiai adalah takdir yang buruk. Dia sangat terkengkang hingga memilih menyembunyikan statusnya dari lingkungan sekolah. Terima kasih, itulah review novel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.